Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa lagi. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran matematika tentang taksiran pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Melanjutkan pembelajaran yang sudah, yaitu taksiran bilangan cacah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah taksiran pecahan biasa dan campuran. Jadi taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Nah, apabila pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, jadi yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah, setengahnya yang bawah, maka dibulatkan ke bawah. Demikian juga sebaliknya, jika pembilang atau yang atas itu lebih besar dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke atas. Kita lihat contoh berikut ini. Contoh taksiran pecahan biasa dan campuran yang pertama, 5/6 ditambah 23/8. Nah, kita cari dulu setengahnya 6, yaitu 3. Nah, kita lihat pembilangnya 5 lebih besar daripada 3, maka 5/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Kemudian 23/8, setengahnya 8, yaitu 4. Sedangkan 3 pembilangnya lebih kecil daripada 4, maka 23/8 dibulatkan ke bawah, atau 3/8 dihilangkan menjadi 2. Jadi taksirannya menjadi 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Mudah ya. Contoh yang kedua, 5 2/4 dibagi 2 1/5. Nah, kita cari dulu setengahnya 4, yaitu 2. Dan 2 itu sama dengan 2. Nah, kalau sama seperti ini bagaimana? Nah, kalau sama kita bulatkan ke atas. Jadi 5 2/4 menjadi 6. Kemudian 2 1/5. Nah, setengahnya 5 adalah 2,5 atau 2,5. Sedangkan 1 itu kurang dari 2,5. Jadi 2 1/5 dibulatkan ke bawah menjadi 2, atau 1/5-nya dihilangkan. Taksirannya menjadi 6 dibagi 2, hasilnya 3. Masih contoh taksiran pecahan biasa dan campuran. 12 1/4 dikurangi 3/5. 1/4 setengahnya 4, 2. Dan 1 itu kurang dari 2, maka 12 1/4 dibulatkan ke bawah menjadi 12, atau seperempatnya dihilangkan. Kemudian 3/5, setengahnya 5, 2,5, dan 3 itu lebih besar daripada 2/5, maka 3/5 dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, jadi taksirannya 12 dikurangi 1, hasilnya 11. Nah, sekarang kita ke taksiran berikutnya, yang kedua, yaitu taksiran desimal. Jadi taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan atau puluhan terdekat. Bilangan 4, 3, 2, 1 atau yang kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Sedangkan bilangan 5, 6, 7, 8, 9 atau bilangan yang lebih atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 10,6 kali 4,35. Nah, kita lihat yang akan dibulatkan angka 6. 6 itu lebih dari 5, maka 10,6 dibulatkan ke atas menjadi 11. Kemudian 4,35. Nah, 3 di belakang koma 3 itu kurang dari 5, maka 4,35 dibulatkan ke bawah menjadi 4.
Jadi taksirannya menjadi 11 kali 4, hasilnya 44. Contoh yang kedua, 17,61 dikurangi 1,951. Nah, 17,6 di belakang koma 6 itu lebih dari 5, maka 17,61 dibulatkan ke atas menjadi 18. Kemudian 1,951 di belakang koma 9 itu lebih dari 5, maka juga dibulatkan ke atas menjadi 2. Jadi taksirannya 18 dikurangi 2, hasilnya 16. Mudah sekali ya. Contoh yang ketiga, 23,7 ditambah 4,259. 23,7, 7 lebih dari 5, maka 23,7 dibulatkan ke atas menjadi 24. Kemudian 4,259 di belakang koma 2, 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 4. Jadi taksirannya 24 ditambah 4, hasilnya 28. Kemudian yang ketiga, taksiran persen. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Contoh taksiran persen yang pertama, 28% ditambah 53%. Acuannya sama, kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kita lihat satuannya 8 lebih dari 5, maka 28% dibulatkan ke atas menjadi 30%. Kemudian 53%, satuannya 3 itu kurang dari 5, maka 53% kita bulatkan ke bawah menjadi 50%. Jadi taksirannya menjadi 30% ditambah 50%, hasilnya 80%. Contoh taksiran persen yang kedua, 24% kali 485. 24%, satuannya 4, maka kita bulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Jadi 24% dibulatkan ke bawah menjadi 20%. Kemudian 485, 8 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke ratusan terdekat ke atas, yaitu 500. Jadi taksirannya 20% kali 500, hasilnya 100. Semoga lancar, dapat dipahami. Terima kasih telah belajar bersama-sama kami. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.